Assalamualaikum Ibu Nirmala. Waalaikumsalam. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ibu Nirmala, pada hari ini kita akan melakukan praobservasi. Jadi praobservasi ini adalah proses yang kita laksanakan sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, yang kemudian kami dipercayakan untuk menjadi observer atau untuk mensupervisi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas kita. Baik Ibu, sebelumnya mungkin saya ingin mengetahui materi atau yang akan kita ajarkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Ya, baik Pak. Yang ingin saya angkat pada pembelajaran kali ini berdasarkan capaian pembelajaran pada matematika itu berada pada elemen analisis data dan peluang. Kemudian materinya tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Oke. Jadi mata pelajaran matematika yang materinya adalah diagram batang tadi ya. Terus Ibu dari materi itu apa tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai dalam pembelajaran? Iya. Dan capaian pembelajaran tentang elemen analisis data dan peluang ada 4 tujuan pembelajaran yang saya ambil, yaitu yang pertama melalui diskusi kelompok siswa dapat menggunakan diagram batang untuk dijadikan data dengan baik. Kedua, melalui diskusi kelompok siswa dapat menggunakan diagram batang untuk menginterpretasi data. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok siswa dapat menggunakan diagram lingkaran untuk menjadikan data dengan baik. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok siswa dapat menggunakan diagram lingkaran untuk menginterpretasi data dengan baik. Baik, selanjutnya dari tujuan pembelajaran ini area yang pengembangan yang hendak ingin dicapai atau yang ingin lebih difokuskan untuk kami lakukan observasi di kelas itu yang mana? Yang ingin saya fokuskan adalah berdasarkan kemampuan siswa yang berbeda-beda, maka saya mengangkat tentang berdiferensiasi. Terus dari diferensiasi kan ada 3 diferensiasi itu ya, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Dari ketiga ini yang paling ingin difokuskan itu yang mana? Terutama pada konten dan proses. Konten dan proses ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, dari kegiatan pembelajaran nanti strategi apa yang hendak disiapkan Ibu untuk mencapai tujuan kita dalam pembelajaran? Saya mencoba untuk menggunakan problem based learning atau PBL. Ya. Berarti dalam pembelajaran kita nanti ada pengelompokan siswa ya? Iya. Ada kerja kelompok dari siswa-siswa. Baik Bu, selanjutnya kapan kira-kira waktu untuk melakukan pembelajaran? Insya Allah hari Kamis. Nanti tanggal 5 September. Oke, tanggal 5. Oke. Di kelas mana nih yang diajarkan tadi? Kelas 8. Kelas 8. Baik Ibu, jadi insya Allah sampai ketemu nanti di kelas untuk kami melakukan observasi. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita berjalan lancar, dan insya Allah kami minta setelah kegiatan observasi kami akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk merefleksi bagaimana hasil pembelajaran kita, untuk kita sama-sama merefleksi apakah tujuan pembelajaran tercapai, apakah strategi pembelajaran sudah kita laksanakan dengan baik, sehingga dari proses pembelajaran itu kita bisa meningkatkan proses pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Ibu Nirmala Syam SPD atas waktunya hari ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi kita di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Selamat siang anakku sekalian.
Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang pimpin? Haimudin, Bu. Ya, Haimudin, silakan. Sebelum kita belajar, kita akan membacakan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bersama kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ya, Bu. Untuk kelas 8 ada 10 orang ya. Ya, Bu. Di sini ada 9 orang, berarti ada 1 orang yang tidak hadir. Irfan. Atas nama? Irfan. Ya, Irfan. Baik. Oke. Kenapa Irfan? Tahu, Bu. Apa ya? Iya, Bu. Itu apa? Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semua baik ya. Berarti Iya. siap belajar ya? Iya, Bu. Sekarang di sini kan kelas 7, di kelas 8 ada 10 orang. Nah, 1 orangnya itu berstatus pulang kampung. Berarti alfa ya? Kalau begitu, Ya, silakan. ini saya gambarkan seperti ini atas nama siswanya itu siswa kelas 8. ya, semua kelas 8 ya. Nah, yang alfa Irfan. Kelas 8 tadi, Pak. alfa hadir berapa orang? 9. Alfa 1. 1. Nah, sakit isi 0. Pernah lihat grafik seperti itu? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya bu. Ya. Yes, Apa namanya itu? tabel. Ada tabel itu. Muncul mati apa ya? Apa namanya? Aduh, dorong itu Kak. Kakak IT ya. Saya belajar. Modus kipu, modus anu yang sama. Anu yang sama. Itu namanya diagram batang. Iya, diagram batang. Diagram garis, Bu. Itu namanya diagram garis. Ya, itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi dari jumlah yang ada itu kita rubah ke dalam diagram batang. Bisa menjadi diagram garis, bisa juga menjadi diagram lingkaran. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Jadi, sebelum kita mulai, beberapa hari yang lalu kita membuat kesepakatan kelas. Betul kan? Masih ingat semua? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah kesepakatan kelas kita hari ini semua sudah terrealisasi. Alhamdulillah ruangan bersih, kemudian pakaian juga semua rapi. Alhamdulillah termasuk HP masih ada yang belum paham. Coba yang punya HP disimpan dulu. Simpan, Bu. Disimpan dulu. Alhamdulillah. Ya, siap.
Dari diagram tadi, maka tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Ya, yang pertama, dengan melalui diskusi kelompok, siswa dapat menggunakan diagram batang untuk menyajikan data dengan baik. Jadi ada 4. 2 untuk diagram batang, 2 untuk diagram lingkaran. Jadi masing-masing untuk menyajikan data dan menginterpretasikan data. Nah, ini akan kalian pelajari tentang numerasi. Karena kelas 8 juga kebetulan akan mengadakan ANPK, maka itu akan menjadi bahan kalian untuk ujian. Paham ya? Oke. Pernah lihat? Ya Bu, lampu. Begitu lampu. Iya betul. Memang ini berkaitan dengan Jangan Bu. Nah, di sini ada 2, diagram batang dengan diagram lingkaran. Nah, ini bukan hanya gambar saja. Dia menyatakan gambar ini akan ada pertanyaannya nanti. Ya. Nah, di sini di bawah katakan menurut data infografik sumber bauran energi primer pembangkit listrik di antaranya berasal dari dari gambar-gambar ini. Nah, kita bisa menjawab. Jadi bukan hanya sekedar gambar. Ya Bu. Ya? Ya Bu. Oke. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Nah, di sini ada 3 macam. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa membaca gambar, ada juga yang sudah bisa menganalisis atau menyajikan data-data tersebut. Oke. Coba kelompok 1. Kelompok 1 yang sudah dikatakan belum bisa. Nah, coba ini dia meja ini. Satukan meja, bergerak cepat. Mana lo proses akan? Iya, dia silakan. Kemudian yang sudah bisa, jadi ini nanti tujuannya kalian paham ya. Belajar baik-baik. Ini yang kalian baca baik-baik. Nah, ini apa ini? Diagram? Diagram garis. Oke. Sudah ya? Sudah baik ya? Iya, nanti sana saya dicoba. Nah, kalian ini perhatikan ini Januari di kertas lembar. Februari, Maret, Selembar aja kan? Sampai kapan gitu? September, November. Sudah udah digambar kertas lembarnya. Ini tulis kelompok 2. Kertas lembarnya ini akan tulis soalnya bagus di sini. Nah, nanti itu gambarnya di depan. Tahu? Enggak usah kau tulis di belahan ganda ini saja. Ya, kondisi. Iya, mulai dari sini tadi ini nomor 1. Ya, mulai dari 2, 3, 4. Nah, nggak usah kau tulis ini gandanya. Jadi ini saja soalnya, kemudian jawabannya apa. Nanti di depan kelas kau baca. Oke? Jadi ini kerja kelompok 3 orang. Nggak usah masing-masing. Ya. Di mana tulis saya kan? Nanti mau baca di atas ada orang mewakili. Ya. Ya kan, ada dua video. Saya sama-sama teman. 2014 berapa? 2018. Ya. Dekade tuh, dek.
Banyak. Ini kan kita membaca gambar toh. Berapa? Ini logo. Ini berapa? Ya. Oke, kemudian kita iya. Jadi bu, ya itu di sini atau kamu? Kurang kamu berarti kamu sudah bisa ya? Sudah paham ya? Oke. Gimana kelompok 2? Semua ya? Iya, baik. Ya, alhamdulillah dari hasil yang sudah kita lihat, ternyata kalian semua itu pintar sekali membaca gambar. Ya? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya, setelah kalian sudah menuliskan apa yang sudah kalian perhatikan, sudah kalian amati dari keempatnya tadi, berdasarkan diagram batang dengan lingkaran, itu semua sudah selesai. Jadi untuk yang terakhir, silakan mewakili masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan di atas. 2012 2018 sebanyak 1064. Hidro sebanyak 70,1%. Mini hidro sebanyak 18,3%. Panas bumi sebanyak 5,2%. 2. Kondisi apakah yang menyebabkan semakin mendesaknya usaha Pakaian jadi yang diproduksi pabrik pada Suka di tahun 2024 adalah Januari sampai Desember 4.800. Oke. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Iya. Baik ya. Jadi kelompok 3. Jadi dari kelompok tadi, yang kelompok 1 itu tadinya belum bisa membaca gambar, menjadi bisa ya? Ya sudah paham ya kalau dapat gambar seperti itu? Oke. Kemudian yang kelompok 2, tadinya dia belum bisa menganalisis atau menginterpretasi data menjadi bisa. Ya? Sudah paham ya? Jadi kalau ada misalkan ada pertanyaannya itu harus disesuaikan dengan gambar yang ada. Jadi kita membaca gambar. Ya. Kemudian yang kelompok 3, yang dianggap mampu untuk membaca dan menyajikan data, itu bisa kita melihat bagaimana dia menilai atau menghitung data yang ada. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Bagaimana dari pelajaran tadi? Ada yang kurang dipahami? Ya, Bu. Ada yang menanyakan kelompok 2, kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, ya semua sudah paham ya? Ya, Bu. Ya.
Jadi kalau begitu kita akan coba lagi dari rasa takut kalau ini Cuma bro lagi tahu terakhir bro. Pertanyaannya yang pertama, apa kalian memahami gambar di atas? Ya, Bu. Kemudian yang kedua apa? Berapa tahun sebaran ekspor dari Berapa tahun? Coba hitung berapa diagram batang yang ada? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, itu jawabannya 5 tahun. Kemudian, terus pertanyaan berikut. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak sebaran? Ini kan sudah tadi. Berapa tahun? 5. Berapa diagram batang di atas? Berapa diagram batangnya? 5. Berarti sama ya. Jadi hasil ekspor yang diekspor. Ya. Jadi ini saya berikan untuk di rumah. Oh, Ya. Ya, silakan Anda kerjakan itu nanti di rumah ya. Jadi, oke. Ya. Jadi untuk kegiatan yang terakhir, coba ibu saya dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Oke. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Matematika. Hal baru apa? Dari apa yang kalian perhatikan tadi pada gambar, apa yang bisa kalian dapatkan? Diagram ilmu, Bu. Mengenal Ilmu. mengenal Diagram. Ya kan? sama Oke. Jadi saya benar gitu ya? Udah paham ya? Ya. Kemudian sikap apa yang bisa kalian terapkan dalam sehari-hari? Sikap sopan, baik, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan rajin. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kalian katakan gitu ya. Dengarkan ya. Jadi pembelajaran kita tadi itu adalah tujuannya adalah mengajak kita membaca semua yang berkaitan dengan numerasi. Ya, Bu. Jadi itu kalau misalkan di luar nanti kalian melihat suatu gambar, misalkan jumlah siswa SMP 6 tahun ini sekian, jumlah tahun depannya sekian. Jadi kamu bisa tahu, oh tahun ini jumlahnya misalkan 50 orang, kemudian tahun depan 60 orang. Ada peningkatan atau penurunan? Ada peningkatan. Jadi dari situ kita bisa membaca apakah itu naik atau Turun. Jadi dengan gambar saja kita sudah bisa mengerti apa yang dia maksud. Paham ya? Ya, baik. Jadi untuk materi yang akan datang kita akan belajar analisis data. Jadi sampai yang dikerjakan tadi kelompok 1 itu sudah ada sedikit kemajuan, tinggal mau diperbaiki. Ya, diperbaiki. Oke? Jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oh, dia keren kok. Siap. Ucapkan terima kasih kepada ibu guru kita. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Menyerah kan, Bu? Dipetuliranya, dipetuliranya. Dipetuliranya, terus namanya.
pada hari ini mungkin Ibu sudah tahu tujuan kita seperti yang kita laksanakan sebelumnya di pasca observasi dengan kegiatan observasi kita sudah bersepakat untuk setelah kegiatan observasi yang pembelajaran yang dilakukan kita akan melakukan dialog bersama mungkin dalam rangka kita merefleksi terkait pembelajaran yang Ibu telah lakukan di kelas. Jadi mungkin yang akan kita lanjutkan Bu. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Dulu ya. Ibu kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran tuh terkait pembelajaran kita di kelas. Pertama mungkin saya ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang telah kita laksanakan dari sisi penilaian kita. Kalau menurut saya pribadi, saya sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik, tapi itu pun ya masih jauh dari kesempurnaan. Oke. Dari apa yang Ibu kemukakan itu apa dasarnya kenapa kemudian mengatakan jauh dari kesempurnaan? Mungkin ada alasan dan dirasakan pada saat pembelajaran? Iya Pak. Menurut saya, kenapa saya berpendapat demikian? Karena saya sudah membuat pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Nah, kemudian dalam pembelajaran saya itu saya memiliki beberapa metode, termasuk metode berdiferensiasi kemarin, dan sudah saya lakukan secara berkelompok. Kalau kemudian penilaian pada akhir pembelajaran, dan saya merasa saya melakukan itu sesuai dengan rencana saya. Jadi Bu merasa bahwa pembelajarannya sudah sesuai sesuai perencanaan Bu ya yang kita turunkan di modul. Baik Bu, jadi mungkin izin saya menyampaikan hasil observasi kami pada saat pembelajaran ini. Bisa Bu ya, saya sampaikan. Oke. Jadi pada saat kami amati, alhamdulillah seperti yang disampaikan bahwa kemarin sesuai perjalanan pembelajaran kita itu betul-betul sudah sesuai dengan modul di setiap tahapannya, dari pembukaan, persepsi. Kemudian di praobservasi kemarin kan Ibu mengatakan bahwa kita mau lebih fokuskan ke pembelajaran konten dan prosesnya. Nah, dari apa yang kami amati itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik di proses maupun di konten, karena saya lihat Ibu sudah membagi antara anak yang paham itu ada paham sebagian dan paham ya. Jadi seperti kan sudah dibagikan, kemudian konteks dari produknya yang mereka kerjakan itu sudah dibedakan, artinya ada penyesuaian terhadap kemampuan peserta didik itu. Kemudian Bu, mungkin ini tambahan dari kami dari hasil observasi. Karena sudah bagus pembelajarannya, tinggal kita untuk lebih memantapkan lagi. Mungkin ke depan bisa Ibu siapkan misal video pembelajaran itu untuk mengakomodir anak-anak kita atau peserta didik yang visual ya, yang kemarin belum sempat menggunakan itu kan bisa dimanfaatkan aset yang ada di sekolah seperti LCD ya, komputer juga ada atau laptop atau sekolah bisa dimanfaatkan untuk itu berbasis setting. Jadi anak-anak yang visual itu yang lebih suka melihat itu bisa lebih diakomodir ya, meskipun kemarin juga sudah terakomodir beberapa dalam pembelajaran itu. Baik Bu, setelah Ibu mendengarkan hasil observasi kami yang kami sampaikan, apa yang perasaan setelah kami ungkapkan ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya observasi dari pembelajaran yang telah saya lakukan, saya merasa sangat puas karena saya bisa mengetahui kelemahan dan
apa yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran saya ke depan. Nah, terus Ibu, kira-kira ke depan ini ada tidak kira-kira rencana kita untuk tindak lanjut dari peningkatan proses pembelajaran kita di sekolah? Tentu Pak, tentu karena tindak lanjut dari satu proses itu perlu untuk perbaikan dari apa yang telah kita lakukan. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa yang memungkinkan kita untuk bisa laksanakan ke depan? Waktu atau proses? Prosesnya apa yang kita lakukan untuk meningkatkan itu? Kedepannya seperti yang dikatakan tadi bahwa adanya kekurangan dalam proses pembelajaran saya termasuk penggunaan video, ya itu akan saya gunakan insya Allah kalau listrik tidak bermasalah. Ya, karena memang di sekolah kita itu ya itu Iya. banyak kendala. Ya, saya paham itu karena di sekolah kita memang masih terkendala terkait jaringan juga, listrik juga kadang ini. Itu saya rasa bisa kita memanfaatkan aset yang ada saja dan kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Ibu, selanjutnya mungkin apa kira-kira indikator keberhasilan kita untuk tindak lanjut itu? Misalnya ketika saya sudah bisa menjalankan itu, saya sudah anggap berhasil. Ya, indikator dan keberhasilan ke depan yang akan saya fokuskan itu adalah bagaimana siswa menggunakan alat pembelajaran di sekolah, baik itu Chromebook atau itu tadi apa namanya fokus ya. Dan pemutaran video misalnya Pemutaran ya, video. atau IT-nya. Oke, baik Bu. Selanjutnya apa kira-kira hambatan atau tantangan yang memungkinkan untuk menghambat tindak lanjut kita ke depan? Lain-lain mungkin termasuk tadi ya. Ya. Betul, itu tadi yang saya katakan bahwa ke depan ini saya akan menggunakan alat IT, internet dan teknologi itu akan kita gunakan, tetapi ya itu lagi kendalanya masalah listrik. Jika tidak bermasalah, tidak ada kendala pada listrik, maka itu bisa kita lakukan. Baik, oke, jadi ada memang hambatan dari segi sarana prasarana kita atau di sekolah juga. Kira-kira dari tantangan itu ada tidak solusi yang misalnya opsi-opsi lain ketika misalnya tantangan itu terjadi, atau kira-kira yang bisa lakukan? Jika memang listrik pada saat itu akan bermasalah, sebagai antisipasi dari permasalahan itu, saya akan menggunakan laptop sekolah atau Chromebook sekolah untuk mendownload memang itu video yang akan saya berikan kepada siswa. Jadi masing-masing siswa atau masing-masing kelompok mempunyai satu sarana seperti laptop tadi. Jadi seperti artinya ada antisipasi ya. Iya. Nah, intinya nanti Ibu akan tetap berusaha menggunakan pemanfaatan IT itu dalam pembelajaran. Tapi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak menginginkan, itu kemudian menjadi opsi untuk kita. Oke, baik Bu. Selanjutnya, kira-kira kapan tindak lanjut ini bisa kita laksanakan? Insya Allah bisa pekan depan. Bisa ya. Tidak pembelajaran berikut bisa kita sudah laksanakan. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan berikut ini, siapa saja yang kiranya bisa membantu dalam terus meningkatkan pembelajaran kita di sekolah terkait tindak lanjut kita tadi? Ya, pastinya yang paling utama yang membantu saya itu adalah peserta didik. Bagaimana mengembangkan potensi mereka. Kemudian yang kedua ya tentunya dengan rekan sejawat, meminta saran pada mereka bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran itu agar lebih baik ke depan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami dan Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, terima kasih banyak Pak. Dari percakapan hari ini saya merasa sangat senang, saya merasa sangat puas karena terus terang setiap pembelajaran memang perlu adanya observasi, perlu adanya
tindak lanjut dari perbaikan pembelajaran yang telah kita lakukan. Kalau misalkan metode pada saat pertemuan pertama tidak sesuai, maka dengan pertemuan yang berikutnya nanti kita bisa menggunakan metode pendekatan yang lain. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Saya rasa dalam proses yang kita laksanakan ini sudah menunjukkan progres yang luar biasa. Artinya ada progres ingin terus meningkatkan proses pembelajaran kita, dan kita harapkan Ibu bisa juga berbagi dengan rekan-rekan lain, karena saya yakin ilmu-ilmu dari proses yang kita laksanakan ini sudah didapatkan. Kita sama-sama bagaimana supaya rekan-rekan lain juga bisa melakukan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya hari ini. Bila ada kekurangan dalam proses ini, sampai ketemu bincang-bincang berikutnya untuk proses peningkatan belajar. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.